Prokasma, program podcast kita semua. Halo sahabat Prokasma di seluruh Nusantara. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih, anak-anak. Dari mana ini, Bang? Dari Bonti Cinema. Dari Bonti Cinema SMK Negeri 1 Luragung. Waduh, ini malam mingguannya di Prokasma ya kalian. Oke, Ini gen berapa nih? Gen ke berapa? 5 kan? Gen kelima ya di angkatan berarti tahun 2020 ya. Tahun corona angkatan. Angkatan corona itu yang disebut-sebut nggak tahu nama wali kelas sendiri. Parah. Sendiri nggak tahu. Gurunya sendiri nggak tahu, bahkan teman sekelasnya pun nggak tahu. Tahu-taunya pas luring itu pun. Iya. Yang sekarang pas luring oke. Itu pun masih dibagi dua. Masih bagi dua. Sesi A itu nggak tahu siapa. Antara siswa di sesi A dengan siswa di sesi B nggak saling berkenalan. Iya. Ini nih, yang ini kenal gak Bang ini? Siapa kau? Wahyu. Iya. Waduh. Ya ngomong-ngomong soal Bonti Cinema ya, di sini kita juga mau apa namanya? Kayak apa sih namanya itu, Pak? Disremember. Ya, disremember. Nah, itu mengingat lagi prestasi-prestasi Bonti Cinema di tahun 2021 ini yang alhamdulillah sampai dengan saat ini di bulan Desember ini kita udah ada sekitar 14 prestasi ya. Ya, ada yang sempat bertanya begini. Pernah kalah nggak? Bonti Cinema pernah kalah nggak sih gitu? Itu dia. Gimana tuh siapa yang jawab? Sering sih. Sering ya. Dan bagaimana menyikapi kekalahan itu? Atau kayak bagaimana menyikapi kekalahan itu? Sok, Wahyu dulu. Waduh. Wahyu subuh. Wahyu kalau sebo nih gimana? Gimana ya? Kalau menyikapi kekalahan itu ya kita gak usah banyak berpikir panjang ya. Kalau menurut saya jadikan itu pelajaran. Karena yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Kita jadikan pelajaran itu sebagai apa yang Evaluasi. Iya, evaluasi buat kedepannya. Jeng-jret. Kalau saya mah ya sama kayak Wahyu. Kalau menang itu kan bonus ya. Yang penting kita buat film itu yang penting rapih dulu, ikhlas, terus filmnya rapih dan ya enak aja dilihatnya. Kalau masalah menang ya itu bonus menurut saya. Ada pesawat lewat ya? Apa pertanyaannya tuh? Pertanyaan tadi bagaimana kalian menyikapi kekalahan? Diam sih, Pang, kamu tuh penyakitnya kayak gitu. Kan kalau kalah tuh pasti ada alasannya kan. Entah itu dari kurangnya dalam segi sinematografi, Ya, dalam itu. segi cerita. Pertama kita evaluasi dulu apa sih kesalahan kita, apa sih yang kurang dari film kita yang sebelumnya. Ya. Dan ya kita berusaha menutupi di proyek selanjutnya gitu. Tapi biasanya setelah menutupi kesalahan yang pertama muncul lagi kesalahan yang baru. Kedua. Kesalahan yang ditutupi kesalahan lagi gitu. Iya. Waduh. Kekalahan terdekat itu apa sih? Kesalahan dekat. Yang dialami yang paling Baru aja. dekat. Apa? TVRI Pak. TVRI. Yang boleh barusan ya? Barusan. Oh, barusan itu. TVRI Bandung nggak dapat ya? Nggak dapat. Padahal kalau ngelihat kualitasnya yang menang, boleh lah gitu, boleh lah kan. ya. Jadi gini sebetulnya kalau bicara masalah film, kalau bicara masalah seni, itu penilaian tidak akan 100% objektif. Itu penilaian akan subjektif. Kenapa kita sebut subjektif? Karena like or dislike. Nah, suka Dan atau tidak suka selera. Suka dan tidak sukanya antara si A dan si B itu tidak akan sama, gitu ya. Makanya tips mungkin yang harus diitukan, cari tahu dulu nih style apa yang disukai di festival A, style seperti apa yang disukai di festival B, gitu. Sehingga kita tidak bukan pilih-pilih festival sih ya sebetulnya. Mempersiapkan ya, lebihnya mempersiapkan. Cuma apakah memang produksi Bonti Cinema ini selalu diproyeksikan untuk sebuah festival atau gimana? Atau proyek suka-suka gitu, upload di channel. Kebanyakan yang kita sebelumnya kita sebenarnya ngincer festival. Jadi karena festival itu biasanya dikaitkan dengan, jadi diharuskan menyesuaikan dengan tema. Jadi mau nggak mau kita bikin proyek baru kan kalau tidak ada proyek yang tidak sesuai.
Tapi kalau misalkan ada festival yang tidak mengharuskan ada tema, kita bisa mengupload karya-karya yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung festivalnya sih. Jadi gitu. Tapi ya kalau sekarang dan seterusnya kita mau coba bikin karya yang memang nggak diperuntukkan untuk maksudnya buat festival ya, kalau misalkan ada festival yang cocok. Tapi kita peruntukan untuk diri kita sendiri pertama, terus kita mau coba share ke orang lain untuk membagikan visi kita. Tujuannya itu untuk menghibur orang. Kalau masalah festival ya nanti kalau misalkan ada festival yang cocok kita masukin gitu. Jadi sekarang kita berkarya dengan ikhlas dulu aja gitu. Oke. Film ini sendiri kan pada 3 fungsi ya kalau tidak salah. Yang pertama adalah penyampai pesan. Yang tontonan dan tuntunan gitu. Paling pertama adalah mungkin hiburan. Fungsi film sebagai hiburan, fungsi film sebagai penyampai pesan. Fungsi film sebagai tuntunan, informasi, pendidikan dan lain-lain. Penyampai pesan di sini berarti idealisme si pembuat film disampaikan melalui film, melalui karyanya, karya film. Nah, buat di sinema sendiri, apakah fanatik dengan salah satu fungsi ini atau memang lebih milih mana sih sebetulnya? Untuk produksi film yang dibuat oleh Body Cinema, apakah lebih ke hiburannya atau ingin pesan yang disampaikannya atau pendidikan? Sejauh ini yang pesan lebih ke pesan. Jadi kita pengen nyampein idealisme sebagai sutradara, jadi visi kru kita itu kayak gimana gitu. Saya pengen nyampein kayak gitu kita tuh. Jadi ya mungkin bisa bilang fanatik juga sih fanatik ya. Artinya ya fanatiknya di situ berarti sebagai penyampai pesan. Apakah segi menghiburnya ditinggalkan atau gimana? Tentu tidak, malah kita karena fanatik ingin menyampaikan pesan, sisi diselipkan gitu. Iya, sisi menghibur orang itu jangan sampai mudar. Jadi kita bisa menyampaikan pesan. Tapi kalau misalkan penonton yang terhibur kan percuma. Pesan kita juga nggak bakal tersampaikan gitu. Jadi kita harus tetap bisa lewat hiburan juga. Dan mungkin menghibur bukan berarti harus membuat orang tertawa ya, bukan ya. Tapi menghibur bisa juga membuat orang menangis. Iya, itu dia. Senang, kemudian sedih. Definisi terhibur ya. Definisi terhibur mungkin di sini bukan. Ya, betul. Karena kita tidak sedang ngelawak ya. Betul. Karena umumnya kan orang-orang tahu menghibur itu kan, nah itu dia ketawa-ketawa gitu kan, ngelawak. Oke. Kita flashback ke belakang. Kalau playback main belakang, flashback ke belakang. Pernah main playback nggak? Main playback. Main belakang. Sering kan? Sering. Coba itu di playback dulu. Coba itu main belakang dulu. Jangan play, jangan main-mainnya. Di tahun 2021. Produksi pertama Gen 6 Gen 5. Gen 5 ini apa yang produksi pertama? Tahun 2021. Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. Ya, yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Di 2021. Munggah ya? Munggah boleh. Munggah ya? Bisa jadi munggah. Februari. Enggak, itu 2020. Itu 2020. Jadi kan selesai Black Widow kan Desember tuh. Berarti ya. Munggah. Februari ya munggah. Februari. Ya. Sebelumnya ada Black Wallet dulu. Black Wallet dulu. Oh iya. Desember, Pak. Enggak lah, Desember dari mana? Januari. Kan nih proyeksi buat itu, filmisasi sastra Sunda ya kan. Berarti Black Wallet dulu. Iya, Black Wallet dulu itu. Ya itu yang paling ini berkesan. Bukan. Gimana tuh ceritanya kok bisa berkesan dengan produksi Black Wallet? Ya, kebetulan saya baru pertama kali jadi aktor di itu dan akhirnya juara satu. Alhamdulillah. Debut pertama, juara pertama juga. Waduh gitu. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka sih. Dan saingannya itu Repa. Ini banyak kalah. Iya. Saingannya itu menarik gini. Betul. Saya punya cerita kayak gini ketika kita garap Black Wallet ya. Pada saat penggarapan Black Wallet ini Repa juga pengen gitu. Repa juga pengen pas ketemu naskah yang cocok banget nih. Karena Repa punya cita-cita untuk membuat film. Jangan dipegang. Cita-cita pengen punya film yang digarap secara serius, artistiknya serius, kemudian pemainnya serius, kemudian tata lampunya oke,
dan ada naskah yang cocok banget. Ketika sedang menggarap Black Wallet, itu saya sudah terpikir untuk membuat itu. Bahkan sebelumnya, ya sebelum penggarapan Black Wallet itu, kebetulan waktu itu RFA dapat bantuan dari Kemenkop UMKM, ya. Kalau tidak salah dapat 2 juta, ya. 1 juta saya berikan ke Bonti Cinema, 1 juta diperuntukkan untuk produksi Renggana gitu. Jadi saya produseri Black Wallet, saya produseri juga Renggana. Pada saat Renggana diproduksi, pada saat reading itu, ada celetuk salah seorang produser juga, Kang Ebon deh. Ya. Wah, ini juaranya udah jelas nih, juaranya udah jelas, katanya Bonti. Masa kata gitu, bikin lebih bagus kata saya tuh. Dan pada saat pengumuman terjadilah keajaiban itu gitu. Sacidu sama tuh gitu ya. Socop nyata. Ternyata yang juaranya adalah Black Wallet gitu, yang digarap sebetulnya biasa sederhana aja. Sementara Renggana itu dipersiapkan dengan matang banget. Dengan matang banget. Ya. Nah, ini juga Pak, waktu pengumuman tuh kan kita sempat yang negatif. Jadi Renggana aja juara 3 nih yang. Nah, itu dia. Apalagi Black Wallet ya. Black Wallet gimana? Renggana aja nggak masuk gitu ya. Iya. Gimana? Jadi minder duluan gitu. Tapi ya pinunjul kau hiji Black Wallet. Nah, kembali lagi ke tadi ke penilaian film itu subjektif ya. Renggana juga ya, contohnya di filmisasi Sastra Sunda itu hanya jadi penunjul harapan ya. Juara harapan gitu ya. Tapi kemudian di beberapa festival yang lain ada sempat masuk nominasi, tapi nggak menang karena yang lain lebih bagus. Kemudian juga saya coba untuk masukin ke festival internasional. Festival internasional yang gratis. Dan alhamdulillah sekarang masuk. Karena memang festival internasional itu minimal $30 harus pendaftarannya. Biaya registrasinya $30. Sekitar berapa tuh? 400-500an ya. Pengen gitu, tapi ya suatu saat nanti kalau memang punya uang ya lebihan gitu, kita bisa ikutan festival luar negeri. Dan di situ saya coba masukin ke Mini Kino ya. Mini Kino Film Festival, dan Desember awal kalau tidak salah, November awal itu saya dapat email, kemudian masuk. Wah, ternyata emang rezekinya di situ gitu. Rezeki dalam arti kata bukan uang ya. Tapi apresiasi terbesarnya ada di situ. Renggana ternyata diputar hari ini, malam ini terakhir di Uma Seminyak Bali. Berarti sudah ada 8 kalau tidak salah. Sudah 8 tempat ya. 8 tempat untuk bisa diputar itu. Renggana ya. Jogja, Jakarta, Bali. Jogja, Bandung, Jakarta, Bali. Bandung juga. Bali 2 kali. Dan sekali lagi yang bikin bangganya kita diputar dengan bersama film-film dari luar negeri. Itu. Dan itu secara materi kita tidak dapat apa-apa. Tapi secara apresiasi hasil karya kita, orang Ciawi, orang Kuningan, orang Sindang Sari, orang Cileya, itu ditonton terwakili lah gitu. Ditonton banyak orang gitu. Bukan cuma orang-orang Indonesia tapi dan dibarengkan oleh karya-karya orang luar. Iya, disandingkan dengan karya-karya orang luar. Itu yang paling bagus. Dan diapresiasi oleh mahasiswa seni film ya. Saya juga belum ada kabar nggak dari teman-temanmu diisi teman-teman Mas Eyang gimana sih Renggana gitu. Reviewnya kayak gimana, kita belum tahu nih. Karena kita tidak bisa datang langsung ke tempat ya. Kemarin saya sempat merencanakan datang ke ISI Jogja, ke Kami Sinema di Fakultas Seni Media Rekam. Cuma karena ada sesuatu dan lain hal, dan kebetulan pada saat itu juga sehari sebelum saya berangkat itu saya ditelepon oleh salah seorang panitia dari Komunikasi Audiovisual Laboratorium Kaflab punyanya Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk memberikan bukan memberikan sebetulnya, lebih ke sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana sih bikin film. Dan akhirnya saya
bisa datang ke sana dan meninggalkan untuk screening di Jogja. Waduh. Sempet dilema juga ya. Dilema juga mau milih antara mana gitu. Jogja gitu sama ini. Antara Jogja dan Villa Pesona Ciremai. Gitu. Kemudian Black Wallet selesai dan dapat penghargaan. Pinunjul Kahiji. Filmisasi sastra Sunda Jabar Banten. Jabar Banten, dan yang nonton banyak loh. Yang nonton banyak, dan tidak hanya orang kita tapi orang luar juga banyak yang nonton. Orang luar Kuningan, orang Jawa Barat, bahkan mungkin juga kita tidak tahu ya kalau Black Wallet itu di apresiasi di mana saja. Kalau Renggana kan udah jelas ya. Selain di Mini Kino juga banyak sekali katanya dianalisis oleh mahasiswa-mahasiswa. Wow. Itu saya dengar kabar ya, meskipun saya sebagai produser, saya sebagai itu tidak dapat kabar apa-apa, tapi ya senang aja dengar gitu ya. Dengar Renggana juga dijadikan tugas ya. Tugas mahasiswa ya. Salah satunya nih mengulas tentang semiotika di Renggana. Terus juga mahasiswa lain saya juga dengar ada yang mengulas tentang film Renggana. Ya meskipun nggak ada bejana gitu, tapi saya sendiri bangga aja gitu ya. Gitu. Komedian. Ini banyak nyamuk nih. Kemudian setelah Black Wallet. Nah, itu masuk ke Munggah kayaknya. Nah, itu Munggah itu proyeksi buat festival Pulang Production di bulan Ramadan kalau nggak salah. Iya. Nah, itu juga kita disandingkan dengan beberapa, lebih ke konten kreator sih. Tapi produksinya sebelum Ramadan ya? Ya, produksinya sebelum Ramadan memang. Ditargetkannya itu pas bulan Ramadan pas tayang itu. Ya, premier lah kalau sekarang itu. Premiernya bulan Ramadan. Dan itu juga nggak kemana-mana ya, Munggah nggak kemana-mana. Nggak bisa. Ada apa ya? Bukan bisa. Ada kekurangan nggak sih dari film Munggah itu? Banyak, Pak. Ya. Munggah itu, karena saya sebagai sutradara juga ya. Jadi Munggah dari segi acting saya kurang memberikan pengarahan ke aktornya. Terus dari segi teknis juga seperti audio kan ada trouble, meskipun kita bisa cover dengan dubbing. Di lapangan jadi nggak kepake gitu audio di lapangan. Jadi karena ada suara motor berisik segala macam, jadi kita nggak bisa pakai. Kasihan Boomer. Boomer udah capek-capek. Agak kepake dan lain-lain. Mungkin teman-teman dari Bonti Cinema nggak begitu paham berapa prestasi yang didapatkan dari selama tahun 2021 ini. Tapi kami panitia orang-orang di balik layar. Ya, kami di sini di RFA coba mencatat ada beberapa penghargaan. Coba disebutin aja, Pang. Sebutin satu-satu ini. Satu-satu ya. Waduh, ini ada, bukannya sombong ya? Ini. Ya, jadi Bonti Cinema selama di tahun 2021 ini alhamdulillah kita udah memperoleh sekitar 16 prestasi penghargaan ya. Alhamdulillah, itu yang di bulan Januari aja kita dapat 3 penghargaan dari Smartphone Short Film Festival. Itu di film dokumenternya yang khusus menggunakan smartphone itu kita dapat nominasi sutradara terbaik, nominasi film dokumenter terbaik, nominasi penulis cerita terbaik, dan nominasi penata kamera terbaik. Itu di bulan Januari doang itu. Belum, masih ada itu, masih ada lagi. Itu masih ada lagi nih. Nominasi apa juara? Nominasi dulu itu. Coba saya yang baca deh, kayaknya kamu kurang ini nih. Film harus pakai kacamata ya. Film tapi saya juga sama harus pakai kacamata. Itu saja agak buri itu. Ya, oke. Yang pertama ini film dokumenter terbaik ya. Film dokumenter terbaik Smartphone Short Film Festival. Kemudian penulis skenario terbaik film dokumenter Smartphone Short Film Festival. Yang ketiga adalah sutradara film dokumenter terbaik Smartphone Short Film Festival. Baru yang itunya adalah nominasi penata kamera film dokumenter terbaik dan nominasi editor film dokumenter terbaik. Jadi dari Smartphone Short Film Festival ini kita dapat 5 penghargaan.
3 piala dan 2 nominasi gitu. Kemudian kemudian filmnya adalah Putra Daerah. Filmnya adalah Putra Daerah. Bisa dilihat. Kemudian baru masuk ke Black Wallet itu. Black Wallet ini mendapatkan penghargaan film terbaik Pasanggiri Filmisasi Sastra Sunda dan film terbaik kedua Pasopati Award Festival Film Pelajar Jogja 2021. FPJ. Itu Black Wallet. Kemudian ada Sarebu. Sarebu ini film terbaik ketiga Semar Festival di isi Jogja ya, juara ketiga. Saingannya adalah juara FLS 2N. Juara FLS 2 tingkat nasional saingannya. Dan dia juga jadi yang juara yang pertama juga di situ. Gendis juga. Ya, ada Layang, ada Gendis dan kita juara ketiga. Wow. Kemudian ada Best Participant Sispo Film Festival. Nah, itu yang Koprolin aja. Koprolin aja. Kemudian ada Ajeg Ngadeg. Itu film terbaik kedua Uniku Film Festival. Kemudian yang ke-11 itu film terbaik tingkat nasional Logistik Camp Ngangkleng. Kemudian ada film nominasi film dokumenter pelajar Festival Film Budaya Nusantara. FFBN. Festival Karining. Film Budaya Nusantara. Judul filmnya Karining Ruyung. Dan itu luar biasa itu udah perpede tuh. Udah perpede mau menang. Enggak taunya. Enggak. Dan pemenangnya datang ke sini langsung ya. Kamu lu ragung ya. Pemenangnya langsung datang ke sini ketemu. Dari Cimahi ya. Dari Cimahi. Kemudian masih juga Karining Ruyung ini dapat film terbaik 2 Jas Merah Award Festival Film Pelajar Jogja. Kemudian yang 14 itu film kelima Gong Award, film terbaik kelima Gong Award Festival Film Pelajar Jogja, itu untuk film Di Sela Serat Kuas ya. Kemudian Di Sela Serat Kuas pun dapat nominasi film terbaik Semar Festival Jogja. Masuk 10 besar. Tapi tidak masuk ya. Dan terakhir adalah yang manipulasi. Film terbaik 5 Saraswati Award Festival Film Pelajar Jogja. Jadi total ada 16 penghargaan di tahun 2021. Ya. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah menyusun kekuatan untuk 2022? Gimana ya? Gimana? Gimana ya guys ya? Literally. Which is ini menyusun kekuatan untuk 2022. Kita mau pasti ada akan regenerasi ya, anak kelas 10 juga karena anak kelas 3 pasti mau purna. Dan ya kita berusaha sebaik mungkin buat mendekati kelas 10-nya karena yang kita rasain kelas 10 belum terlalu dekat gitu. Sama kita aja belum terlalu dekat apalagi sama pembina. Jadi kita mau strateginya kita dekati dulu kelas 10-nya. Kita coba ajak project film bareng-bareng, kayak contohnya sekarang Sungil juga kan lagi digarap sama kelas 10. Itu salah satu upaya buat bikin ya buat mendekatkan kelas 10 ke mentor dan juga pembinanya gitu. Biar nanti pas FLS 2022 kita bisa ngajak kelas 10 dan tetap berarti targetnya FLS 2N ya? Memang itu acara utama menurut saya. Target tahunan kita acara tahunan. Tapi kita juga harus punya target juga. Sekarang TVRI sudah mengadakan festival film pendek baru pertama kali. Secara ini ya, secara apa namanya? Khusus. Beberapa tahun lalu ada net juga ada, tapi menjelang atau dalam memperingati bulan Ramadan. Tapi yang sekarang ini yang TVRI ini bebas temanya. Mungkin itu juga bisa dijadikan target gitu ya. TVRI Jabar. Tapi emang yang utama sih emang FLS 2N. Kenapa kok FLS 2N tetap jadi itu? Ya, jadi kan acara setiap tahun ada emang, tapi kan tahun kemarin juga berarti sekarang ya? Tahun kemarin sekarang dong Pak. Oh ya, tahun 2021. Ya pernah ikut juga dan dua-duanya gagal. Nah itu jadi kayak ambisi revenge gitu ya. Ya. Ambisi kita punya judulnya revenge. Seperti dendam rindu harus dibayar tuntas. Nonton dong. Atau mungkin targetnya FFI. Wow. Bisa. Itu jadi ya bisa.
Malah sekarang harusnya kita ngejar Sony. Asia Pasifik ya? Iya, Asia Pasifik harusnya. Tapi karena kesibukan dan lain-lain, jadi kita yang tadinya harus syutingnya menyampingkan itu. Desember ini harusnya udah selesai, tapi ada banyak kendala, jadi kita syutingnya mundur lagi. Ya. Tapi apa sih yang mesti kita perbaiki? Bukan, kita pelihara. Apakah sisi ambisius kita dengan macam-macam target atau justru mengalir aja seperti air? Nggak tahu. Yang pelihara, yang harus pelihara. Kayaknya sisi ambisius ya, memang harus punya sih Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kita tetap mengalir seperti aja, kita nggak punya motivasi gitu. Ya. Kita sudah kalah, ya udahlah. Gitu. Kalau kita jadi ambisius ya asal nggak terlalu over gitu. Kalau kita ambisius kan kalah nih, tahun depan lah, boleh bisa gitu. Ya, tapi ini pendapat yang berbeda dari saya ya. Karena RFA itu selalu berpatokan pada karena seni itu adalah kejujuran. Mari kita berkarya dengan ikhlas. Jadi kita ikhlas aja gitu, Ikhlas memang harus. Ya. Tapi target juga sih ada. Iya, Pasang target ya. Ikhlas. Target harus ada, tapi kita tidak terlalu melak cangkeng di nahulu mungkin ya. Gitu. Karena dan sekarang sebetulnya kompetitor, boleh dikatakan kompetitor ya. Kompetitor kita semakin banyak, kompetitor Bonti Cinema itu semakin banyak. Jadi muncul yang baru gitu. Kalau misalkan Bonti Cinema hanya berdiam diri saja, tidak mau membuka diri, tidak mau menambah wawasan, maka tergilaslah kalian. Gitu. Dan kadang-kadang yang jadi saingan kita adalah yang tadinya teman. Gitu. Dan teman sekarang, ya kita jangan jauh-jauh ke seluruh Indonesia, di Kuningan aja nih. Di Kuningan sekarang udah mulai banyak loh muncul, kayak Ciawi sekarang kan ada bikin yang baru tuh, jurnalistik. Terus apa lagi ya, kayak Garawangi bikin gak sih? Ada, Garawangi udah muncul. Kemarin masuk nominasi di yang inspektorat itu, yang hari korupsi itu udah masuk itu. Udah banyak tuh. Dan itu harus disikapi oleh Bonti Cinema. Kalau kita diem aja ya kita bakal tersusul lah sama mereka. Ya, mau nggak tersusul sama mereka? Tentu tidak. Artinya apa yang harus dilakukan oleh Bonti Cinema di 2022? Nah, ancang-ancangnya apa nih dari mulai sekarang? Ya, kita harus menambah wawasan sih. Kita harus menaikkan kualitas film kita ke arah yang lebih baik tentunya. Oke. Dari sisi skenario, sinematografi, dari audio, pokoknya semuanya lah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kemarin kita sudah nonton bareng-bareng film Yuni di bioskop. Dari Siraku, gimana sih? Yuni kok kayak gimana? Aku orang ngerti bahasa. Kayak ngono gitu. G. Itu G, bahasa Serak G. Gimana aja? Menurut kamu Yuni itu mau atau karena gini, saya ngelihat Yuni itu kayak ngelihat film kita, tampilannya film kita banget gitu. Tapi punya kedalaman cerita yang banget gitu ya, di dalam ceritanya. Konsepnya mateng banget. Kok saya yang bercerita? So kamu yang gimana? Jadi setelah saya nonton film Yuni, saya jadi pengen bikin sebuah film yang apa ya, yang kayak Yuni Reborn. Jadi kita ngebahas isu yang sensitif. Ya, sensitif. Itu sebetulnya isu tersebut udah mau saya pakai dulu itu. Karena saya sejak saya jadi pengajar di SMP itu ada satu daerah, ada satu wilayah di sini, di wilayah sini ya, nggak jauh-jauh sampai ke Serang, di sini aja banyak. Ketika mereka sudah keluar SMP itu adalah dapur, sumur, kasur. Nah, buat apa melanjutkan sekolah toh akhirnya kerja di dapur, di sumur, dan di kasur. Itu ada di depan saya. Dan sempat terpikir saya mau bikin film. Keduluan sama Camilla Andini. Kesalip ya. Dari sisi artistik juga saya suka banget. Dia konsisten Pak paletnya. Jadi ungu semua. Saya suka banget.
dari acting juga pasti totalitas dong. Ya kemarin kan dapat juga penghargaan ya, dapat penghargaan baru juga. Dan katanya mau masuk Oscar. Ya, masuk Oscar juga. Itu bagus dari sisi artistik, saya suka banget. Dari shot emang benar mirip kayak kita. Dari Kolor Gede juga ya sebenarnya kayak sederhana. Nggak terlalu kayak yang lain kan kayak mencolok banget. Over gitu. Iya. Kontrasi. Kalau ini kayak sederhana banget. Belum nonton ya. Belum nonton dong di bioskop. Nonton dong di bioskop, tar ada link gratisan aja deh. Gak boleh. Oh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh nonton link gratisan. Kamu tidak menghargai film Indonesia. Kita harus menghargai film Indonesia, benar gak? Benar. Iya, nonton di bioskop. Baiklah. Sekalian sama film Spider-Man. Oke, pilihannya adalah ketika kamu masuk ke bioskop ada Spider-Man dan Yuni. Mana yang kamu tonton? Spider-Man. Yang mana ya? Kalau bicara Benar. Ada Spider-Man, Yuni seperti dendam. Guys 3 hari. Bolak balik kan? Yuni dulu deh. Alasannya apa? Penasaran. Alasannya karena belum nonton. Pengen nonton. Spider-Man juga belum nonton. Nah itu juga belum nonton juga. Nah itu. Sulit pokoknya. Sulit. Pak, jadi saya pengen nyari isu yang ada di sekitar kita. Cuma kalau diulik kita jadi dalam banget ya Pak. Isu biasa. Simpel ya. Simple. Tapi kalau diulik lagi masalahnya dalam sih. Iya. Ya kayak misalkan di situ dimasukin jangan duduk di depan pintu pamali gitu dan lain-lain. Itu simpel tapi kayak bermakna juga. Pas pamali isu pamali juga kan ada orang yang percaya pamali kayaknya. Kalau jadi film bagus. Tadi bilangnya pengen bikin film kayak Yuni. Tahu. Termasuk adegan pertama. Oh iya dong. Shot pertama itu Sangat kaget saya. Spoiler. Nah. Nonton aja langsung. Tapi gini loh, pertanyaan saya nih. Apakah film-film seperti itu memang layak masuk festival? tergantung. Mungkin bagi sebagian orang yang gak paham dalam tanda petik seni, film apaan sih? Nah, kayak kemarin juga yang Kucumbu, ya, aku juga itu kan sempat jadi kontroversi juga. Kalau Kucumbu kan jelas banget ya, kontroversial banget gitu ya, kontroversial banget dari isu yang diangkatnya. Kalau yang Yuni sebetulnya isunya masih aman-aman, cuma ada banyak adegan. Spoiler jangan. Oh baiklah. Ada yang belum nonton. Pertanyaannya adalah apakah memang film festival harus seperti itu? Enggak sih. Mungkin konsepnya. Padahal kalau dipotong pun nggak masalah kan? Kecuali adegan yang tengah. Kecuali adegan yang tengah. Tapi yang awal gini. Kalau si sutradaranya memang punya maksud atau ideologi feminisme. Nah, maka coba ingin mengangkat feminisme. Kayaknya nggak harus deh Pak sebenarnya Pak, kalau cuma mengangkatnya feminisme. Mungkin ada sesuatu yang lebih mungkin. Tapi kan kita tidak tahu apa yang sutradara pikirkan. Yeah. Kita tidak tahu director statement dia apa. Yeah. Berarti kita harus nonton lagi. Kita harus nonton lagi ya. Kita jadi maksudnya apa? Nanti nonton bareng nanti. Di bioskop. Di bioskop ya. Bayar masing-masing. Snow Rama Pak Pangmenya. Oke, berhubung ini nyamuk makin banyak. Ya, Sopel tolong endorse dong Sopel. Oke deh, silakan diambil kesimpulannya dulu, Bang. Oke, kesimpulannya dari sekarang ini bahwa segimanapun kita berkarya gitu, sebanyak apapun gelar yang kita dapat itu jangan stuck di situ aja, jangan pernah puas di situ. Kita tetap membumi, kita harus jumawa, harus rendah hati gitu. Jangan jumawa. Oh ya, jangan jumawa itu. Astagfirullahaladzim ini. Oke lah, itu aja yang bisa kita simpulkan di Prokasma hari ini bareng dengan anak-anak Bonti Cinema. Lanjutkan terus perjuangan kalian deh. Ya. Dulu kakak makan tulang. Dulu kakak makan tulang deh. Sekarang kalian makan nasi padang deh. Oke, siap lah.
Satu kata dari Reno dulu nih buat teman-teman nih, buat motivasi buat teman-teman. Buat anak-anak kelas 10, buat pejuang filmmaker pelajar yang satu kata. Iya, satu kata. Lanjutkan. Nih, lanjutkan. Apa ya? Ya. Buat kelas 10 ya, mungkin satu kata, semangat lah. Semangat. Apa? Ya. Sabi. Sabi. Oke. Kalau dari saya udang. Udang, udang, ayo. Oke, dadah.